Halo semua, kembali lagi di MITech ID dan sorry kalau kita agak telat, tapi hari ini kita mau ngingetin kembali bahwa sebenarnya laptop-laptop AMD itu udah kayak benar-benar bisa bersaing melawan CPU-CPU Intel di price range yang sama. Dan nanti kita mau kasih tahu kalian salah satu laptop Ryzen termurah yang ada di Indonesia, yaitu Acer Aspire 3. Sama seperti Aspire yang lain, laptop ini adalah sebuah laptop mainstream yang entry level. Sekilas laptop ini penampakannya sederhana aja, selayaknya kebanyakan laptop di kelas 4-7 jutaan. Bahan bodinya terbuat dari plastik dan cover displaynya terbuat dari aluminium. Finishingnya seolah bahan bodinya ini full metal dan gak bikin gampang baret, dan emang cukup portable. Laptop ini berukuran 14 inch, tapi kalau ditanya tipis enteng banget macam seri Swift, ya jelas enggak. Surprisingly, lu bisa banggain desainnya yang sudah mendekati ultrabook. Display layar dari versi Ryzen 3 yang kita review ini resolusinya sebatas HD 768p dengan TN panel. Occasionally, kualitasnya sederhana banget dengan view angle dan kontras terbatas. Andai saja dikasih resolusi Full HD akan lebih bagus dari ini, tapi mengingat harganya yang jadi Ryzen termurah, kita gak bisa protes lagi. Masuk ke konektivitas, saya rasa Aspire 3 harusnya bisa sedikit lebih baik di sini. Di sebelah kanan ada audio combo jack, satu port USB 2.0, dan Kensington lock. Sedangkan di kiri ada USB A 3.1, USB Type-C display, HDMI, dan charging port. Untuk keyboard ini khas Acer, cukup empuk namun dari travel distance-nya nggak terlalu dalam ya, dan tentu aja belum tersedia backlit. Sayangnya si tombol power masih diletakkan di keyboardnya dan di ujung pula, jadi hati-hati kalau mau pencet tombol delete, takutnya malah di prank. Untuk touchpadnya punya permukaan yang cukup keset dan posisinya simetris ngikutin body dan bukan diletakkan sesuai tombol space. Tapi tenang aja, palm rejection pada touchpadnya ini bekerja dengan baik. Di Indonesia ada dua varian utama yang dijual, mulai dari Ryzen 3 sampai Ryzen 5 7000 mobile. Tapi kita ambil yang termurahnya aja, yaitu varian Ryzen 3 7320U dengan GPU bawaan Radeon 610M, yang mana cukup unik karena dia punya ray tracing core dan encoder EV1. Namun sebenarnya downgrade dari segi raw performance dibandingkan generasi sebelumnya. Dan karena ini Ryzen 7000 series, walaupun masih dengan arsitektur Zen 2 Mendocino, kita tetap diberikan RAM LPDDR5 dengan frekuensi 5500 MHz dual channel. Ngomongin RAM, sebenarnya 8GB di laptop ini cukup pas-pasan kalau usage kita bakalan banyak multitasking. Apalagi gak bisa di-upgrade karena LPDDR5-nya ini, dan tentu aja dipotong reserved buat RAM sebesar 512MB. Nah, untuk VRAM-nya sendiri ini sayang sekali gak variabel. Maksud gak variabel ini adalah apabila si GPU Radeon 610M-nya ini memerlukan kapasitas melebihi 512MB. Si BIOS tidak mengizinkan VRAM-nya untuk di-expand lagi walaupun si RAM masih kosong. Dan sayangnya tidak seperti brand lain yang menggunakan Ryzen 3 7320U ini, pada BIOS-nya pun tidak diberikan opsi untuk merubah reserved VRAM untuk GPU-nya, atau bahasa teknisnya adalah UMA video buffer size-nya tidak bisa diubah menjadi misal 1GB atau bahkan 2GB. Jadi stuck di 512MB aja. Hal ini akan mempengaruhi performance misal pada saat kita gaming. Untuk SSD-nya sendiri dapatnya OEM dari Micron bertipe Micron 2450, yang mana SSD tersebut sudah PCIe Gen 4. Sayangnya saat saya tes di speednya hanya 1/4 speed dari spesifikasi, dan setelah dicek ternyata SSD-nya hanya berjalan di PCIe Gen 3 X2, dan kemungkinan yang jadi bermasalah adalah konfigurasi dari BIOS-nya. Semoga saja kedepannya Acer memberikan update BIOS yang men-unlock beberapa opsi yang tidak ada dan memfix masalah seperti pada slot M.2 PCIe ini. Opsi upgrade di laptop ini hanya SSD saja ya, itu pun harus mereplace SSD bawaannya kalau mau upgrade ke kapasitas yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita ke performa. Di sini saya akan tes dengan benchmark sintetis, real world app, dan gaming. Untuk benchmark sintetis mulai dari Cinebench R15 untuk multithread kita dapetin skor di 800-an, yang mana skor ini sudah ngimbangin CPU Mixel i7 Coffee Lake seri H ya, dengan power cuma di 28 watt. Efisiensi dari CPU ini cukup tinggi. Namun untuk single core-nya segini ya bisa dibilang standar ya, karena masih Zen 2, jadinya masih kalah kencang dari Intel yang udah bisa tembus 200-an lebih untuk single core-nya. Berlaku juga untuk benchmark lain seperti Cinebench R23 maupun Geekbench 6. Untuk benchmark seperti 3D Mark First Strike kita dapetin skor yang jomplang untuk iGPU-nya. Jadi saya udah yakin untuk gaming emang gak akan enak ya untuk performanya. Dan karena iGPU Radeon-nya punya 2 ray tracing core ya, jadi kita iseng buat jalanin 3D Mark Solar Bay yang baru ini ya. Dan memang jalannya asal jalan aja, urusan skor mah masih seadanya karena kita gak bisa ngarepin apa-apa dari 2 ray tracing core ini.
Bicara performa gaming pun jujur aja saya gak mau berekspektasi lebih, terlebih dengan masalah VRAM yang tidak variabel. Jadi kita dapetin performa iGPU yang seadanya, walaupun kita masih bisa jalanin gamenya dengan setting rata kiri di 720p, tapi stutternya ini masih cukup terasa. Dengan range 50 sampai di atas 100 fps masih terbilang aman, dan untuk Valorant atau Honkai Star Rail asalkan settingnya rata kiri sih, ini akan sangat-sangat nyaman dimainkan. Gak ada masalah yang begitu berarti apabila mainin game ini. Sehingganya Genshin Impact masih bisa jalan di setting very low render scale 0,6 FSR 2 dengan framerate masih di atas 30 dan stutteringnya nggak begitu terasa pada game ini, bahkan pada saat scene menyelam di laut yang cukup berat itu. Laptop ini kalau dipakai game memang lebih pantasnya untuk game casual kompetitif. Kesimpulannya, untuk performance komputasi sehari-hari seperti ngetik-ngetik, browsing, coding, bahkan gaming ringan menurut saya udah lebih dari cukup. Apalagi performa dari CPU-nya udah kencang banget. Kalau aja layarnya udah 1080p dan keyboardnya tersedia backlit akan terasa lebih oke lagi. Untuk drawbacknya ya, laptop ini cuma punya RAM 8GB dan itu soldered ya, nggak bisa di-upgrade, tapi ya ingat aja harganya. Dan juga kekurangan dari kapasitas VRAM-nya yang nggak bisa variabel yang dapat memangkas performa dari iGPU-nya. Gimana menurut kalian tentang laptop Ryzen 7000 series termurah ini? Coba aja komen di bawah ya, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow juga sosmed kami dan juga cek deskripsi, siapa tahu ada hal-hal menarik di situ. Saya Fadil dan seperti biasa, see you next time.